Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang bahayanya telat ganti air radiator. Saya baru aja ngebongkar bagian dari radiator PCX 160 ya. Jadi kalau teman-teman mau bongkar sendiri gitu, saya sekilas saja ya, karena yang ingin saya bicarakan dalam masalah kali ini adalah bahayanya telat ganti air radiator. Air radiator itu sebenarnya direkomendasikan 6 bulan sekali diganti ya. Kalau teman-teman mau bongkar itu standar ya. Ada baut 8 di cover ini. Baut 8 setelah kebuka, kemudian ngebuka kipas. Kipas ini buka pakai baut 10. Setelah itu ada baut 17 untuk ngebuka baut kuncian mangkok spool ya. Setelah itu pakai tracker, kalau nggak salah saya pakai tracker 17 tadi. 17 atau 18? Pilok nih. Nah, ini trackernya. Tracker nomor 4. Tracker nomor 4 ya. Merek Lipro saya pakai. Nah, setelah kebuka nanti posisi spool itu ada kunciannya. Ada bracket kunciannya itu seperti ini. Ini dibuka pakai baut 10 juga. Setelah dibuka, di bagian belakang itu ada baut kuncian lagi. Baut kuncian yang di sini itu baut L. Baut L berapa ya? Bentar ya. Baut L nomor 5 kalau nggak salah. Itu nomor 5 ya. Setelah kebuka, dicabut spoolnya, gantung gini aja. Dan lihat ini penampakannya udah 1 tahun nggak saya bersihin ya. Ini kan spool ini penting ya, salah satu nyawa utama dari motor ya. Ini kan udah karat tuh. Kemarin udah saya amplas, udah saya bersihin, saya cuci pakai sabun, pakai engine degreaser yang paling bagus ya. Tapi kalau kita mau pakai sabun, kita bisa bikin sendiri engine degreasernya. Pakai sabun cuci piring, kasih soda kue, kasih kayu putih, kasih baking soda, kasih sedikit alkohol, dicampur jadi satu, baru tambahkan air. Dan disikat aja pakai sikat gigi atau sikat yang lembut, jangan sikat yang kasar ya. Sikat gigi atau kuas sampai bersih. Kemudian setelah dia bersih, kabel-kabelnya juga ini nggak apa-apa nih, tahan air ya, anti air ya. Kemudian setelah bersih, ini diamplas pakai amplas 1000. Ngebuang karat-karatnya, dan mangkok spoolnya juga diamplas, ini dihilangkan karatnya, terutama di bagian dalamnya. Debu-debunya dibersihkan dari batu, kotoran dan segala macam ya, biar performanya itu balik lagi. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, ada pasir, batu, kerikil karena ini musim hujan, banyak numpuk di sini. Tadi di sini banyak, tapi udah saya bersihkan sebagian besarnya. Nah, yang menjadi persoalan utama yang ingin saya bahas adalah pergantian air radiator. Sebelumnya saya pakai air radiator merek Wilburn ya, yang warna merah. Dari warna merah kayak gini, itu tadi saya nguras jadi bening deh. Saya juga lupa udah berapa lama saya nggak ganti air radiator. Perkiraan saya 1 tahun lah. Dan ini udah jadi bening ya, agak kemasan sedikit. Udah hilang warna merah aslinya. Nah, ini biasanya kalau nggak segera kita ganti, lama-lama jadi berlumpur ya. 3 bulan, 4 bulan lagi udah jadi berlumpur. Dan ini kuantitasnya udah berkurang banyak. Reservoirnya pun udah di lower ya. Nah, jadi karena saya mau jalan jauh lagi, saya bersihin semuanya. Nah, gitu. Jadi ini sangat vital ya kalau kita nggak bersihkan. Tenaga motor jadi berebat, itu salah satunya disebabkan karena kondisi spool yang kotor. Jadi hantaran listrik itu nggak bisa maksimal dibaca sama sensor CKP ini ya. Ini sensornya. Jadi itu teman-teman ya, salah satu bagian dari motor yang matic ya, terutama ini di PCX 160. Ini wajib diperhatikan, 6 bulan sekali lah dicek ya, sekalian ganti air radiator, dicuci. Ini juga salah satu kecerobohan saya. Biasanya kemarin saya rajin gitu, sekitar 6 bulan, 8 bulan. Ini udah 1 tahun gini
kondisinya. Lihat aja ini cover bagian dalam. Cover bagian dalamnya udah kayak gini ya, kotor sekali, ini harus dicuci. Kemudian juga tutup radiatornya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ada tanahnya di sini, ini mesti dicuci. Nanti kita kasih seal tape sedikit di sini biar kotoran tanahnya itu, air lumpurnya itu nggak masuk ya. Gitu aja. Nah, terus pakai air radiator apa yang bagus? Sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kebetulan saya ini sering jalan jauh, pagar alam Palembang PP, pagar alam Lubuk Linggau PP, itu jaraknya sekali jalan bisa sampai 600 kilo ya PP ya. Itu pilihlah air radiator yang memiliki kualitas yang bagus. Nah, kenapa saya pakai Cygnus? Sebenarnya Cygnus ini salah satu merek yang udah dikenal di dunia rally ya. Tapi sekarang sayangnya resellernya atau distributornya udah nggak jualan lagi. Jadi saya bakalan ganti dari Cygnus. Mungkin saya akan beralih ke Motul, atau nanti saya beralih ke PTT Coolant dengan komposisi 50-50 ya, premix ya. 50 konsentrat, 50 air demineralis, air aki ya. Gitu. Jadi pilihlah air radiator yang bagus. Radiator yang bagus seperti Cygnus dan merek-merek lain seperti iPhone kah, PTT kah, atau apalagi ya, Uma Racing atau Motul, itu air radiatornya itu tuh ada dua keunggulan yang nggak dimiliki sama air radiator standar. Pertama, air radiator seperti ini memang jauh lebih mahal harganya. Ini saya beli kurang lebih sekitar 98.000 1 liter. Itu memiliki keunggulan satu, dia punya zat yang cepat melepaskan panas. Jadi kalau motornya itu berhenti diistirahatkan, itu 5 menit, 10 menit mesinnya udah cepet dingin. Ya, ini saya rasakan perbandingan dengan air radiator standar dengan air radiator Cygnus ya, atau yang bagus lah ya. Itu kalau yang standar itu lama, terasa panas mesin ini lama dinginnya. Ya, setengah jam 15 menit lah itu masih terasa panas, uap panas mesin. Kalau ini enggak, 5 menit 8 menit paling lama. Kalau misalnya kita touring berhenti sebentar, itu setengah jam udah sangat cukup untuk mendinginkan mesin. Salah satu faktor yang menyebabkan pendinginan mesin lebih cepat turun ya, suhu panasnya, itu adalah dari air radiator yang bagus. Kedua, dia memiliki kemampuan masa pergantian yang panjang, atau dia memiliki agent atau zat anti karat ya, anti karat dan anti bocor. Jadi salah satu zat yang sering ditambahkan pada air radiator yang bagus itu adalah zat anti karat dan anti bocor. Jadi dia ada semacam zat yang bisa mencegah kebocoran dari selang karet dan juga dari seal-seal yang ada di sistem sirkulasi air radiator dan pendinginan mesin ya, gitu. Dan kalau yang standar itu setahu saya nggak begitu nggak begitu banyak zat itu ditambahkan. Yang saya rasakan ini kan udah hampir 2 tahun saya pakai ini ya, 2 tahun lah ya. Itu emang terasa motor tuh nggak terasa cepat panas dan suhunya itu stabil. Dulu waktu saya pakai yang standar yang dari Honda itu terasa kaki saya itu kalau kena daerah sini tuh hangat ya, terasa sekali, dan power motor tuh turun. Dan yang paling terasa pendinginan mesin tuh jadi lama ketika mesin dimatikan. Mungkin itu aja yang saya bisa share untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi, jangan sampai telat ganti air radiator. 6 bulan sekali, sekaligus membersihkan spool magnetnya dan juga bagian dalamnya dicuci aja pakai air sabun atau racikan yang saya sebut tadi. Baik teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari saya di Pagar Alam. Wassalamualaikum.